Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Bersama saya Anastasia Nadia Kristi. Semoga semua dalam keadaan baik dan sukacita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24. Mazmur 104 ayat 24 berbunyi, "Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu." Mazmur 104 adalah mazmur yang sangat indah. Mazmur ini menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan dunia dengan begitu luar biasa. Ada gunung, ada laut, sungai, pohon-pohon, burung di udara, hewan darat, dan juga hewan yang ada di laut. Bahkan ada angin dan awan pun bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya itu bukan kebetulan. Semua itu adalah karya dari tangan kasih Tuhan. Ketika pemazmur melihat alam, ia tidak hanya melihat pohon, tidak hanya melihat air, ataupun gunung saja. Ia melihat kebijaksanaan dari Tuhan. Ibu bapak serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita begitu sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan. Kita bangun pagi lalu bekerja, belajar, beraktivitas, dan kita lupa memperhatikan yang ada di sekitar kita. Kita lupa memperhatikan alam. Padahal kita hidup berdampingan dengan alam. Coba kita lihat ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Burung yang berkicau di pagi hari mengingatkan kita bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Matahari yang terbit mengingatkan kita bahwa Tuhan memberi kesempatan yang baru di setiap harinya. Pohon-pohon yang tumbuh pun mereka menghasilkan oksigen, juga bentuk dari kasih Tuhan untuk kita. Mazmur 104 mengajarkan satu hal penting. Manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita hidup bersama-sama dengan seluruh ciptaan Tuhan. Artinya, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati alam, tetapi juga bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan alam berarti kita menghargai ciptaan Tuhan. Kita tidak merusaknya, tidak mengambil, mengeksploitasinya dengan besar-besaran. Karena ketika kita merusak alam, sebenarnya kita sedang merusak karya tangan kasih Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi atau cerita sederhana dari seorang kakek yang dia sedang berjalan-jalan dengan cucunya di sebuah taman di kota Surakarta. Cucunya itu memetik bunga, lalu merobek tangkainya satu demi satu. Lalu ketika sudah tinggal batangnya, cucu ini menjatuhkan begitu saja ke tanah. Kakek yang sedari tadi melihatnya, ia kemudian mengambil satu bunga, memetik bunga tersebut dan berkata kepada cucunya, "Kalau kamu melukis sebuah gambar yang indah di kertas, lalu ada orang yang tiba-tiba merobeknya, bagaimana perasaanmu?" Cucunya pun menjawab, "Ya aku sedih, mungkin juga aku marah, kek." Kakek itu pun menjawab demikian. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Alam ini seperti lukisan yang Tuhan buat. Ketika kita merusaknya, Tuhan juga sedih, bahkan Tuhan bisa lebih marah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kasih Tuhan, ilustrasi yang sederhana tadi
cucu yang masih berusia 8 tahun, ia paham, ia berusaha untuk mulai tersadar dan belajar untuk mencintai serta menjaga lingkungannya. Cerita sederhana ini mengingatkan kita bahwa alam bukan hanya tempat kita hidup. Alam adalah lukisan indah Tuhan. Setiap pohon adalah goresan kuas dari tangan Tuhan. Setiap sungai yang mengalir adalah aliran kasih karya Tuhan. Setiap makhluk hidup adalah bagian dari cerita indah ciptaannya. Namun manusia, kita, ibu bapak dan saudara-saudara, kita semua diberi tanggung jawab yang lebih besar. Hanya satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu menjaga bumi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bersahabat dengan alam bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menghemat listrik, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghargai seluruh makhluk hidup. Hal-hal yang mungkin kecil, mungkin sederhana, tetapi dari hal-hal yang kecil dan sederhana itu besar pengaruhnya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman sapaan-Mu yang indah di hari ini. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami lalai, ketika kami tidak merawat alam ciptaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati juga Tuhan, aktivitas-aktivitas kegiatan kami di hari ini. Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, dan Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.